Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami. Yang pertama, saya sendiri dengan judul Pengaruh Penambahan Unsur Magnesium pada Paduan Aluminium dari Bahan Piston Bekas. Selanjutnya, Saya Winda Novianti dengan judul Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Bahan Baku Pembuatan Bahan Bakar Alternatif. sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Mega Amalia Rahmawati, NIM 201151068 dari kelas Teknik Industri Pagi A, STT Wastu Kencana Purwakarta. Pendahuluan. Permasalahan yang substansi dalam pengembangan material adalah menentukan nilai kekuatan mekanis dan sifat fisik pada material. Apakah sudah optimum agar daya tahan terhadap korosi dan keausan dapat tercapai secara maksimum? Menurut Siddhartha tahun 2014, perkembangan industri bidang material dan metalurgi nasional pun semakin berkembang pesat di Indonesia. Sebagai contoh, industri baja nasional pun semakin berkembang dari tahun ke tahun. Aluminium paduan telah digunakan lama pada aplikasi-aplikasi tertentu karena memiliki kombinasi sifat mekanis antara lain kekuatan yang tinggi, densitas yang rendah, durabilitas yang baik, kemampuan pemesinan yang baik, dan biaya yang cukup kompetitif. Kebutuhan aluminium di dalam negeri dibagi menjadi dua jenis, yaitu virgin dan daur ulang. Material aluminium banyak digunakan pada kendaraan bermotor, seperti diantaranya piston, silinder blok, silinder head, valve, dan velg. Untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mekanis material pada umumnya, ditambahkan unsur-unsur seperti Cu, Si, Mg, Cn, Ni, dan sebagainya. Magnesium. Magnesium memiliki sifat antara lain damping yang baik, massa jenis rendah serta ringan, dan kuat apabila dipadukan. Penambahan unsur magnesium dalam konsentrasi tertentu dapat menaikkan nilai kekerasan dan kekuatan tarik pada paduan aluminium. Penelitian ini memanfaatkan bahan daur ulang piston diesel bekas. Pemilihan penggunaan bahan piston diesel bekas didasarkan pada sifat bahan piston diesel, yaitu tahan pada suhu tinggi dan memiliki koefisien MUI yang sangat kecil. Piston diesel bekas salah satu material daur ulang yang mudah dan banyak persediaannya, yang bertujuan untuk menganalisis hasil perhitungan pengujian tarik dan impak material paduan remleting piston diesel dengan paduan presentasi magnesium. Proses daur ulang pada bahan material aluminium bekas, yaitu dengan melakukan pengecoran logam. Material tersebut atau piston diesel bekas dimulai dengan melakukan peleburan material sampai pada suhu cair atau melting point. Kemudian dilanjutkan dengan proses penuangan logam cair pada cetakan yang tersedia. Bisa kita lihat dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Metodologi bahan utama yaitu piston diesel bekas yang memiliki komposisi paduan dominan aluminium silikon. Bahan magnesium yang dicampurkan yaitu 2%, 3%, dan 5%. Pasir cetak atau bisa dilihat dari gambar 3 digunakan untuk membuat cetakan yang berfungsi untuk membuat pola, model, dan inti serta menahan aliran cairan logam pada waktu dituangkan ke dalam cetakan. Alat utama yang digunakan dalam proses peleburan yaitu tungku. Selanjutnya bisa kita lihat dari gambar 4 yaitu tungku yang berfungsi sebagai proses dalam peleburan material piston diesel bekas. Dan gambar 5 merupakan termometer inframerah berfungsi untuk mengetahui suhu dalam tungku sehingga dapat diketahui batas titik cair aluminium yang berada pada temperatur 7.200 derajat Celcius. Mohon maaf sebelumnya gambarnya kurang jelas.
Gambar itu adalah proses penelitian, dapat dilihat pada diagram alir penelitian. Gambar tersebut menjelaskan bahwa di awal penelitian dilakukan studi literatur yang bertujuan untuk mencari nilai kebaharuan terhadap penelitian sebelumnya yang masih satu tema. Pembuatan spesimen dengan menggunakan standar ASTM E8M dan ASTM E23, gambarnya dapat dilihat di bawah. Untuk langkah pengujian dilakukan dengan pengujian mekanis, yaitu pengujian impak dan pengujian tarik. Adapun langkah dalam pengujian mekanis dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan. Pengujian tarik hasil perhitungan, pengujian tarik remelting piston dengan penambahan campuran persentase magnesium, yaitu 2%, 3%, dan 5%. Parameter perhitungan persentase magnesium dari berat paduan aluminium piston bekas yang dilebur seberat 500 gram. Gambar 9 merupakan bentuk patahan uji tarik dengan penambahan A 3% magnesium dan B 5%. Berat magnesium yang dilebur yaitu 10 gram, 15 gram, dan 20 gram. Pengujian tarik dilakukan di laboratorium bahan teknik UGM dan laboratorium bahan politeknik manufaktur Ceper. Pengujian dilakukan dengan pembebanan 2 ton bentuk spesimen uji sesuai dengan standar ASTM E8M. Spesimen uji dapat dilihat pada gambar 7 dan gambar 8 yang tadi. Hasil uji yang didapatkan ditunjukkan pada gambar 9 dan 10. Gambar 9A menunjukkan patahan uji tarik untuk variasi penambahan 3% magnesium. Penambahan 3% magnesium ini memperlihatkan warna hitam yang menunjukkan patahan ulet. Keuletan bahan paduan aluminium silikon dengan penambahan magnesium bertujuan untuk memperbesar butir sehingga bahan akan semakin ulet. Gambar 9B menunjukkan patahan uji tarik untuk variasi penambahan 5% magnesium. Penambahan magnesium yang cukup besar mengakibatkan patahan rata dan mengkilap. Hal ini menunjukkan magnesium mengalami aglomerasi yang menyebabkan besar butir terhadap dalam paduan, sehingga bahan dengan paduan AlSi 5% magnesium akan memiliki sifat yang getas. Pada gambar di atas menunjukkan grafik hasil nilai kekuatan tarik dan modulus elastisitas paduan AlSi Mg. Tegangan tarik terbaik didapat pada penambahan magnesium sebesar 5%, yaitu 71,98 MPa. Kekuatan tarik terendah pada AlSi tanpa adanya penambahan unsur magnesium yaitu sebesar 60,3 MPa. Nilai modulus elastisitas paduan juga meningkat seiring dengan peningkatan nilai kekuatan tarik. Nilai terendah modulus elastisitas diperoleh pada 0% magnesium tanpa penambahan unsur paduan, yaitu sebesar 24,55 MPa, sedangkan nilai yang tinggi diperoleh untuk paduan AlSi sebesar 5%, yaitu 29,58 MPa. Uji impak Kirby. Pengujian impak Kirby menggunakan alat uji yang terdapat di lab. Bahan teknik UGM, standarisasi spesimen uji menggunakan standar ASTM E23 seperti ditunjukkan pada gambar 11 tadi. Spesimen uji impak memiliki dimensi dengan panjang spesimen 55 mm dan panjang span sebesar 32 mm, sehingga spesimen harus dibuat lebih panjang dari panjang ukurannya digunakan sebagai tumpuan. Persamaan mencari nilai keuletan bahan sebagai berikut. E sama dengan G kali R dalam kurung cos B dikurangi cos A. I sama dengan E per A dengan catatan E sama dengan energi serap benda uji atau Joule
G sama dengan berat pendulum dalam kurung 9,5 kg. R sama dengan jarak lengan ayun dalam kurung 810 mm. A sama dengan sudut ayun awal pendulum. B sama dengan sudut setelah mengenai benda uji. A sama dengan luas penampang patah benda uji dalam kurung milimeter persegi. I sama dengan kekuatan impak atau joule per milimeter persegi. Gambar di samping merupakan hasil uji impak. Kekuatan impak paduan aluminium silikon yang diberi penambah unsur magnesium memberi dampak kenaikan keuletan bahan. Menurut Triyono dan Yaningsih, tahun 2015, penambahan unsur magnesium optimum untuk menaikkan kekuatan ulet paduan ini. Jadi kesimpulannya, hasil pengaruh penambahan unsur 3% magnesium pada paduan ALSI dari bahan piston diesel bekas menghasilkan kekuatan sebesar 62,99 MPa. Pada pengujian impak menunjukkan bahwa penambahan magnesium optimal pada 3% yang menghasilkan kekuatan impak sebesar 0,412 Joule per milimeter persegi. Pada 3% yang menghasilkan kekuatan impak sebesar 0,412 Joule per milimeter persegi. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena masih tahap pembelajaran. Selanjutnya dilanjut dengan Winda Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Plastik menjadi masalah utama sampah dunia karena membutuhkan waktu yang sangat lama agar terurai secara alami. Penggunaan plastik seharusnya mulai dikurangi. Diperlukan solusi yang lebih cepat untuk mengubah limbah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Jika plastik didaur ulang, maka secara otomatis pencemaran dapat dikurangi. Salah satu menjadi bahan bakar alternatif. Kami memilih mengolah sampah plastik sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil karena mulai meningkatnya jumlah pencemaran akibat sampah plastik dan menurunnya persediaan minyak bumi. Di sini ada rangkaian alat pirolisis plastik. Di gambar 1 ada beberapa tahap. Bisa dilihat di sini ya. Di sini saya akan memberitahukan alat dan bahan. Ada beberapa alat dan bahan yaitu plastik polipropilen berupa gelas plastik air mineral. Yang kedua itu minyak tanah dan solar. Ada 1 set reaktor pirolisis, air sebagai pendingin, timbangan digital, stopwatch, gelas ukur, termometer, pilet, tungku pembakaran, dan cawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik jenis plastik. Tabel yang pertama ada beberapa karakteristik jenis plastik. Kode yang pertama itu untuk botol minuman ringan dan air mineral, bahan pengisi kantong tidur, dan serat tekstil. Kode yang kedua yaitu untuk kantong belanja, kantong freezer, botol susu dan krim, botol sampo dan pembersih. Kode yang ketiga itu untuk botol jus, kotak pupuk, pipa saluran. Kode yang keempat itu untuk kotak es krim, kantong sampah, lembar plastik hitam. Kode yang kelima itu untuk kotak es krim, kantong kentang goreng, sedotan, kotak makanan. Kode yang keenam itu untuk kotak yogurt, plastik meja, cangkir minuman panas, wadah makanan siap saji, dan baki kemasan. Kode yang terakhir itu untuk botol minuman olahraga. Apa itu pirolisis? Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Antara lain pirolisis,
thermal cracking, and catalytic cracking. Di antara ketiga metode tersebut, metode pirolisis adalah metode yang dianggap paling menjanjikan. Pirolisis berasal dari dua kata, yaitu piro yang berarti panas dan lisis yang berarti penguraian atau degradasi. Sehingga pirolisis berarti penguraian biomasa oleh panas pada suhu lebih dari 150 derajat Celcius. Energi panas yang dibutuhkan pada proses ini dapat bersumber dari tenaga listrik maupun dari tungku pembakaran dengan bahan bakar berupa limbah kayu seperti potongan-potongan kayu, serbuk gergaji, dan lain-lain. Istilah lain dari pirolisis adalah destructive distillation atau destilasi kering, merupakan proses penguraian yang tidak teratur dan bahan-bahan organik yang disebabkan oleh adanya pemanasan tanpa berhubungan dengan udara luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis massa jenis minyak hasil pirolisis dan analisis selama pembakaran. Yang pertama ada analisis massa jenis minyak hasil pirolisis. Minyak tanah dan solar dilakukan dengan cara mengukur volume dan massa masing-masing sampel. Tiap-tiap sampel diambil 5 mili dengan gelas ukur. Selanjutnya sampel ditimbang untuk diperoleh massa sampel. Massa jenis sampel dihitung dengan persamaan P sama dengan M per V, di mana P adalah massa jenis, M adalah massa sampel, dan V adalah volume sampel. Selanjutnya, analisis selama pembakaran dilakukan dengan mengambil 5 mili masing-masing sampel bahan bakar yang dimasukkan ke 3 tungku pembakaran yang berbeda. Waktu yang dibutuhkan masing-masing sampel bahan bakar untuk membakar material sampai habis akan dihitung dan dianalisis. Analisis untuk kerja sampel bahan bakar dalam memanaskan air dilakukan dengan menggunakan masing-masing sampel sebagai bahan bakar untuk memanaskan 15 mili air. Hasil pembahasan massa jenis. Hasil perhitungan massa jenis minyak pirolisis plastik, minyak tanah, dan minyak solar disajikan pada gambar di bawah ini. Menunjukkan bahwa jenis minyak hasil pirolisis plastik jenis PP sebesar 0,8 gram per mili, lebih rendah daripada massa jenis minyak solar, namun lebih tinggi dari massa minyak tanah. Gambar 3 di sini menjelaskan tentang lamanya pembakaran digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan minyak untuk membakar habis suatu benda. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan lama pembakaran digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan minyak untuk membakar hasil suatu benda. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 3. Minyak solar menghasilkan waktu yang lebih lama, dan minyak pirolisis dan minyak tanah lebih rendah dibanding minyak solar. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan gambar 3 dan 4 terlihat antara hubungan yang berbanding terbalik, di mana semakin lama pembakaran maka temperatur air yang dihasilkan akan semakin rendah. Kita bisa lihat temperatur air yang dipanaskan. Minyak tanah itu temperatur airnya 80 derajat Celcius, minyak pirolisis temperatur airnya 75 derajat Celcius, dan minyak solar temperatur airnya itu 74 derajat Celcius. Pembahasan selanjutnya, volume air yang hilang. Banyak volume air yang hilang akibat pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan masing-masing sampel bahan bakar disajikan pada gambar di bawah ini. Minyak tanah,
volume air yang hilangnya itu 8,4 mili, minyak pirolisis yang hilangnya itu 12,6 mili, minyak solar volume yang hilangnya itu 13,2 mili. Jadi kesimpulannya itu, massa jenis pirolisis adalah 0,8 gram per mili, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar habis suatu benda adalah 4,2 menit. Pemasakan air menggunakan bahan bakar minyak pirolisis menghasilkan temperatur 75 derajat Celcius pada waktu pemasakan 4 menit dengan volume air yang menguap yang hilang sebesar 12,6 mili. Jika dibandingkan dengan kualitas minyak tanah dan minyak solar, kualitas minyak pirolisis berada di bawah minyak tanah, namun di atas solar. Berdasarkan indikator massa jenis, lama pembakaran, temperatur air, dan volume yang hilang atau menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Jadi sarannya, untuk bisa mendapatkan teknologi tepat guna dan pirolisis plastik ini, bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan alat pirolisis sebaiknya menggunakan bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan atau biogas, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh lebih murah dan aplikatif. Perlu dilakukan pengujian standar spesifikasi bahan bakar minyak pirolisis agar dapat dilakukan pemanfaatannya, termasuk kekurangan dan kelebihannya dibanding bahan bakar minyak yang saat ini sudah ada di pasaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang puas karena masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.